Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Ramadan dengan NPM 22700641608 dan teman Dan saya. saya, Nova Abdul Basit, NPM 2270064161123. Oke, jadi di sini kita untuk memenuhi tugas satu mata kuliah kewirausahaan K01, kita akan menjelaskan bisnis model kanvas pada kafe angkringan. Jadi materi yang kita bahas di sini ada BMC atau Business Model Canvas, terus redesign BMC, lalu kita akan membuat kesimpulan dari materi tersebut. Oke, Yang sebelumnya, pertama di sini, oh ya, oke, oke sebelumnya Nova. kita akan membahas tentang bisnis model Canva. Apa sih pengertian dari si bisnis model Canva atau si BMC-nya itu? BMC itu adalah merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan suatu pemikiran tentang bagaimana sih sebuah organisasi atau perusahaan itu menciptakan, memberikan dan juga menangkap nilai-nilai dari suatu bisnis. Nah, konsep ini merupakan sebuah model yang harus disederhanakan, yang sederhana, relevan dan secara intuisi itu mudah dipahami dan tidak bermaksud untuk menyederhanakan fungsi perusahaan yang sangat kompleks. Nah, kemudian apa sih tujuan dari si BMC ini? Untuk tujuan dari BMC ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana cara standar dalam menilai suatu model bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, dengan konsepsi BMC ini harus di apa ya, si perusahaan itu harus mudah memahami dan dapat dengan mudah dikonsumsikan melalui desain yang bagus serta tidak berbicara tentang pengembangan model bisnis, tetapi menilai suatu model bisnis yang lebih baik. Dan untuk selanjutnya, di dalam BMC itu ada beberapa model. Di sini kita rangkum menjadi 8. Yang pertama adalah customer segment, kedua value proposition, channel, customer relationship, key research, key activities, key partnership, dan juga cost structure. Untuk yang pertama ada customer segments, di mana pelanggan atau si customer ini merupakan inti dari suatu bisnis model yang dapat memberikan keuntungan atau profit bagi si perusahaan tersebut. Nah, tanpa pelanggan, tentunya tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama, bukan? Nah, perusahaan ini dapat mengelompokkan si pelanggan-pelanggan ini dalam beberapa segmen yang berbeda dengan kebutuhan umum, perilaku umum, atau atribut-atribut lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada model value proposition. Yang dimaksud dari value proposition merupakan bagaimana macam-macam produk dan jasa yang akan menciptakan nilai bagi si pelanggan segmen tertentu. Nah, si value ini, nilai ini adalah merupakan sebuah alasan kenapa si pelanggan itu memilih si produk dan jasa dari si perusahaan ini dibandingkan perusahaan lainnya. Itu karena apa sih mungkin si perusahaan ini tuh dianggap memiliki kelebihan dalam memecahkan permasalahan dan juga memenuhi kebutuhan si pelanggan atau customer itu. Terus selanjutnya ada channel. Channel menurut Osterwalder dan Pigner, channel adalah media dari perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya untuk mencapai proposisi nilai. Channel itu diartikan sebagai media sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai produk, mungkin diskon atau yang lainnya. Kemudian ada customer relationship. Nah, customer relationship ini cukup penting di dalam sebuah bisnis karena customer relationship itu menjelaskan tentang bagaimana sih menjaga hubungan antara perusahaan perusahaan dengan si konsumen atau pelanggannya. Kemudian perusahaan itu harus menjelaskan apa sih jenis hubungan yang ingin mereka bangun di masing-masing segmen pelanggan. Nah, macam-macam jenis hubungan itu mulai dari memberi bantuan personal perorangan kepada si kepada si konsumen-konsumen itu memanfaatkan komunitas atau mungkin berupa self service pelayanan antar muka gitu.
Menurut si Osterwalder dan Piguener, customer relationship itu merupakan eh, revenue streams adalah pendapatan atau pemasukan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas value proposition yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Lanjut, Vigo. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang key research. Key research menjelaskan aset yang paling penting yang dibutuhkan untuk membuat sebuah model bisnis berjalan dengan baik. Setiap model bisnis itu membutuhkan key research atau sumber daya utama. Key research ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan value proposition atau proporsi nilai yang menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Selanjutnya ada key activity. Key activity itu menjelaskan hal paling penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membuat model bisnisnya bekerja. Itu menurut Osterwalder dan Wigner tahun 2010. Selanjutnya ada key partnership. Key partnership itu menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan dengan baik. Perusahaan menjalin mitra karena berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan banyak model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, dan memperoleh sumber daya. Selanjutnya ada cost structure. Struktur biaya menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Cost struktur menggambarkan biaya yang paling penting yang terjadi saat beroperasi di model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, menjaga hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan semua dikenakan biaya. Selanjutnya, di sini kita mempunyai tabel desain BMC kafe angkringan. Di sini sudah tertera elemennya, kita ada 8 elemen dan ada deskripsinya. Yang pertama ada customer segment. Customer segment kita di sini itu mahasiswa, pelajar kantoran, masyarakat sekitar, wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal. Lalu value proposition itu makanan dan minuman khas angkringan dengan harga terjangkau, suasana santai dan nyaman, serta pengalaman kuliner yang unik dan otentik. Yang ketiga ada channel. Itu langsung atau kafe fisik seperti media sosial, atau aplikasi pesan makanan online. Ada yang keempat customer relationship, pelayanan yang ramah dan personal, program loyalitas sederhana, misalnya itu seperti kartu stempel atau event-event khusus. Bahan baku yang berkualitas, peralatan masak, resep rahasia, dan branding yang kuat. Selanjutnya ada key activity, itu persiapan makanan dan minuman, pelayanan pelanggan, pengolahan inventaris, promosi melalui media sosial. Lalu key partnership, itu supplier bahan baku, pengemudi ojek online, dan influencer kuliner. Yang terakhir ada cost struktur, itu biaya bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Selanjutnya di sini kita punya tabel redesign BMC. Elemen BMC-nya ada 8 juga. Terus deskripsinya customer segment itu menjadi mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, wisatawan, generasi muda yang mencari pengalaman kuliner dan otentik. Lalu ada value proposition, itu kuliner tradisional dengan sentuhan modern atau fusion food, suasana yang nyaman dan Instagramable, pengalaman bersantap yang interaktif, misalnya live cooking atau workshop memasak, pilihan menu yang lebih variatif seperti vegetarian atau vegan. Selanjutnya ada channel, itu kafe fisik, media sosial, aplikasi pemesanan makanan online, marketplace, kolaborasi dengan influencer kuliner. Selanjutnya, customer relationship itu program loyalitas yang menarik, seperti poin, diskon, atau merchandise eksklusif. Lalu personalisasi layanan seperti rekomendasi menu berdasarkan preferensi pelanggan, dan
komunitas online, atau event-event tematik. Selanjutnya ada key research, itu brand yang kuat, resep rahasia, koki yang berpengalaman, lokasi strategis, desain interior yang menarik, dan sistem manajemen yang efisien. Lalu kayak activity, itu pengembangan menu baru, pengolahan media sosial, event organizing, pelatihan karyawan, manajemen rantai pasok yang efektif. Selanjutnya ada key partnership, supplier bahan baku organik, petani lokal, influencer kuliner, platform pesan makanan online, perusahaan teknologi untuk sistem pembayaran dan manajemen. Yang terakhir ada cost struktur, itu biaya bahan baku, sewa tempat, gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya teknologi, dan biaya pengembangan produk. Baik. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan materi. Dari beberapa poin sebelumnya yang telah dijelaskan seperti pengertian BMC, model-model BMC, dan juga redesign dari si BMC tersebut, kita simpulkan bahwa dalam redesign BMC ini kita itu mengincar atau melakukan analisa untuk mendapatkan sebuah keunggulan yang kompetitif gitu. Kita menganalisa apa sih keunggulan si kompetitif ini untuk si kafe angkringan itu. Yang pertama itu tentunya kita dapat di kombinasi tradisional dan modern. Yaitu untuk poinnya kita menawarkan hidangan tradisional dengan sentuhan modern atau fusion food yang memenuhi kebutuhan konsumen akan pengalaman kuliner yang autentik sekaligus inovatif gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya kita menghadirkan suasana kafe yang nyaman, aman, menarik dan juga Instagramable sehingga dapat menarik daya tarik si konsumen ini untuk datang ke kafe tersebut, terutama kalangan generasi muda yang gemar membagikan pengalaman mereka di media sosial berupa story atau reels-reels estetik di Instagram mereka gitu. Kemudian untuk poin selanjutnya kita analisa di harga terjangkau dan aksesibilitas. Nah, di sini kita menyediakan harga yang terjangkau untuk makanan dan juga minuman yang ada di kafe tersebut, membuat kafe ini dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran. Kemudian harga yang kompetitif ini menjadi keunggulan tentunya di tengah persaingan-persaingan kafe lainnya dengan kafe modern yang umumnya itu menetapkan harganya pasti jauh lebih tinggi di atas kafe angkringan kita, gitu. Kemudian untuk poin yang ketiga ada layanan pelanggan yang personal dan juga menarik. Di sini poinnya kita menjalankan program loyalitas seperti memberi poin, diskon atau sebuah merchandise eksklusif yang tentunya bisa didapatkan si customer itu ketika melakukan pembelian di suatu event atau suatu program kita. Ini bertujuan guna untuk menjaga hubungan baik dan juga meningkatkan kunjungan pelanggan. Kemudian memberikan layanan yang dipersonalisasi seperti rekomendasi menu berdasarkan preferensi pelanggan, misalnya kesukaan pelanggan itu apa, menu yang lagi hits itu apa, dan uh, poin-poin lainnya kita tawarkan ke pelanggan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih berkesan. Dan poin selanjutnya kita menggunakan penggunaan platform digital dan juga kolaborasi. Kita memanfaatkan tentunya sosial media, kemudian aplikasi online, GoFood, Grab atau Shopee Food dan apa namanya aplikasi pesan online lainnya dan juga marketplace untuk mempermudah si pelanggan ini memesan dan berinteraksi dengan kafe. Jadi si customer ini nggak harus datang walk-in ke kafe, jadi mereka bisa menikmati dari online pemesanannya. Kemudian poin berikutnya bekerja sama dengan influencer kuliner dan platform pesan online guna memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat kehadiran di dunia digital. Seperti itu. Untuk secara keseluruhan, kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi itu, redesign business model canvas, redesign BMC, si kafe angkringan ini mampu merespon tantangan bisnis dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kebutuhan konsumen modern tanpa meninggalkan keaslian budaya kuliner tradisional. Seperti tadi dibahas, tradisional modern.
Nah, dengan memperkuat keunggulan kompetitif melalui inovasi produk, program loyalitas pelanggan, dan kolaborasi dengan komunitas lokal, kafe angkringan ini dapat mempertahankan daya tariknya sebagai tempat bersantap yang unik tentunya di tengah persaingan industri kuliner yang kian kompetitif. Kemudian penerapan strategi digital yang terintegrasi berupa sosial media, platform-platform marketplace lainnya, serta pemanfaatan saluran distribusi yang lebih luas seperti media sosial dan aplikasi pesan makanan online juga memberikan nilai tambah dan meningkatkan aksesibilitas bagi si pelanggan tersebut. Nah, kemudian redesign ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas si pelanggan, namun juga menciptakan keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan memperkuat hubungan antara nilai tradisional dan tuntutan inovasi. Dengan demikian, kafe angkringan ini berpotensi mencapai sebuah keunggulan yang lumayan stabil dan akan terus meningkat ke depannya di pasar sambil tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan tren konsumen. Untuk materi yang kita sampaikan sudah selesai tentang bisnis model Canva. Di sini mungkin ada yang mau ditambahkan, Vigo. Sudah cukup, Novel. Eh, Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Next, guys. Oke.